Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa sebelum kita memulai pekerjaan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami boleh tiba di pagi hari yang indah ini. Dengan penuh sukacita kami menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini sebelum kami memulai pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita tertulis dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentu sering menghadapi tantangan atau persoalan. Baik itu tantangan ringan maupun tantangan berat. Terkadang karena tantangan itu, apalagi ketika dalam tantangan berat, kita menjadi tidak tahu harus berbuat apa. Dan mungkin sering oleh karena tantangan itu, kita terpaksa harus meneteskan air mata. Sebab saat itu pikiran kita sedang buntu dan hati kita sepertinya terasa sangat gelap. Pikiran dan hati kita seolah-olah hampa, kita bingung, lalu kita diam tanpa ada satu kata pun yang bisa kita katakan. Seperti itulah terkadang hidup ini. Dan semua manusia pasti pernah mengalami hal itu. Kenapa gerangan masalah itu selalu membuntuti dan selalu menimpa kita? Padahal segala usaha telah kita lakukan dengan maksud supaya masalah itu jangan sampai menimpa kita. Saudara-saudara, jikapun segala usaha kita lakukan supaya terhindar dari masalah dan tantangan, namun masalah itu tidak harus menghampiri kita. Itu disebabkan karena ketidakberdayaan kita. Itu disebabkan karena keterbatasan diri kita sendiri. Jangankan orang yang karena ketidakberdayaannya harus menghadapi masalah, sedangkan orang benar, orang yang saleh dan orang beriman sekalipun juga harus berhadapan dengan masalah. Seperti Ayub dalam nats firman Tuhan ini. Bahkan Yesus sendiri pun juga menghadapi tantangan dan penderitaan. Cuma persoalannya sekarang, seperti apa sebenarnya jika tantangan masalah itu datang? Itu tergantung pada dia yang menghadapi masalah tantangan itu. Saudara-saudara sekalian, jika memang masalah itu terpaksa harus kita hadapi oleh karena ketidakberdayaan kita, apa mungkin ketidakberdayaan kita tersebut bisa kita andalkan untuk bisa keluar dari masalah itu?
namanya saja tidak berdaya. Tentu ketidakberdayaan kita itu tidaklah bisa kita andalkan untuk melepaskan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Makanya Ayub dalam firman Tuhan ini, yang dari tantangan beratnya dia dengan lantang berkata, tetapi tentu aku mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada kok 3 orang sahabat dekat Ayub yang bisa menjadi sandaran dan tempat pengaduannya untuk menolong dan menunjukkan jalan keluar dari masalah yang Ayub hadapi. Namun kenyataannya apa? Bukankah ketiga sahabat dekatnya itu malah makin menambah bebannya? Ketiga sahabat dekatnya itu bukannya menolong dan bukannya menunjukkan jalan keluar bagi Ayub, malah mengejek Ayub, mengolok-olok Ayub, menghakim-hakimi Ayub atas penderitaannya. Dan memang sangatlah benar bahwa mustahil bila yang buta kebenaran dan yang buta kasih bisa diharapkan sebagai penolong dan penunjuk jalan keluar. Namun justru sebaliknya menjadi penambah sengsara dan penambah beban. Jadi untung saja Ayub dalam tantangan dan deritanya punya iman yang teruji, sehingga dengan keputusan yang bulat dia memilih untuk mengadu dan berpasrah kepada Allah. Dari imannya yang sungguh-sungguh dan dengan tekadnya yang kuat, Ayub sepenuhnya menunjukkan pengharapannya akan pertolongan dan kelepasan dari Allah. Baginya hanya Allah lah yang berkuasa untuk menyeberangkan dia dari tantangan penderitaannya kepada kelepasan dan keselamatan dirinya sendiri. Hendaknya juga kita demikian. Yang bila kita saat menghadapi tantangan dan pergumulan, mari dengan sungguh-sungguh menaruh iman dan pengharapan akan pertolongan dan kelepasan dari Tuhan. Sama seperti Ayub ini yang begitu sangat pasrah kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Penolong dan yang Maha mampu mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan jika kita memang demikian, maka Tuhan pasti akan berbaik hati menolong, menyelamatkan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau berfirman agar kami hanya mengandalkan Engkau di setiap perkara dan masalah yang kami hadapi. Sebetapapun kemampuan kami, sebetapapun Tuhan kehebatan kami, namun masalah dan tantangan itu harus kami hadapi di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan selain hanya mengandalkan Engkau di setiap perkara kehidupan kami. Oleh karena itu, pada saat ini kami mau menunjukkan diri kami sama seperti Ayub, yang hanya berpasrah kepadamu, yang hanya percaya atas pertolongan-Mu saja. Biarlah Tuhan, kami senantiasa berpegang teguh pada Engkau. Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan kami satu hari ini, sertai dan mampukan, kuatkan kami, berkati segala pekerjaan kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.